Agak munduran dikit. Munduran dikit ya, Bang. Ntar ya, Bang ya. Yang mana yang mau dipegang? Ya. Ntar dulu, Bang. Ntar lampu ya. Kameramen ini mana? So dia foto aja. Ntar dulu deh, gue bagusan pakai HP di bawah. Break dulu lah kalau gitu. Anjing dah Randy. Ntar dulu lagi doorstop, dibilang ntar dulu ya. Bininya nelpon. Ntar DND dulu. Tolong anjing, stop anjing. Sabar Bang. Udah, Bosku. lagi bawel. Mana handphone gua? Foto. Ya. Oke. Bang, bisa dijelaskan Bang untuk tujuan Ya, hari kedatangan? ini kita melaporkan atau memberi informasi, membuat laporan polisi ke Bareskrim Mabes Polri terkait dengan peristiwa pidana dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan menggunakan media elektronik, dalam hal ini penjualan tiket konser musik grup band Coldplay yang mana akan menggelar konser terbesarnya di Indonesia pada bulan November 2023 ini. Maka dari itu kita mewakili kuasa hukum dari 14 orang korban dengan kerugian hampir 30 juta rupiah. Dalam hal ini korban dari beberapa daerah di luar Jabodetabek mengalami kerugian penipuan terkait dengan penjualan tiket tersebut, yang mana penjualan tiket itu dilakukan melalui media sosial, dalam hal ini Twitter, kemudian ada Instagram dan juga ada Telegram. Maka dari itu kita hadir ke Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan polisi supaya proses ini ditindaklanjuti. Karena bagaimanapun juga pola-pola seperti ini sudah sering terjadi. Karena di beberapa korban kita juga, dia salah satu korban juga terkait dengan konser yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, yaitu grup band Blackpink, juga mengalami kerugian seperti itu. Kemudian ada juga kerugian dalam penyelenggaraan MotoGP. Jadi orang-orang ini setelah ditelusuri, setelah kita Stop dulu Bang. Sedikit. Ntar mulai dari situ aja. gimana? Percuma soalnya berisik. Ntar dulu. Berarti kita geser ke dalam. Nggak usah nunggu mobilnya jalan aja. Lagi drop itu. Aku udah lupa. Mobil diesel lagi. Nanti dia nabrak. Itu aja Bang depannya. Ya, beda lagi backgroundnya. Beda lagi gitu Bang. Bang, sini aja Bang. Kalau ulang lagi. Aja Bang, tadi lanjut aja. Ya kagak kedengeran di kita di TV. Ya orang kan suara juga ngap. Majuin Pak. Ayo Bang, Jangan berantem. nggak kedengeran di kita. Bisa gitu. Aku ya. Lanjut Bang. Nah, maka dari itu bukan hanya terkait dengan kerugian yang dialami dalam hal tiket Coldplay, tapi ada beberapa tiket, yaitu seperti grup band Blackpink kemarin, girl band Blackpink juga pernah mengalami kerugian, dan juga ada juga korban kita yang tergabung dalam nonton MotoGP beberapa bulan yang lalu. Nah, pola-pola ini setelah ditelusuri ternyata namanya satu orang dan beberapa teman sindikat mereka, dan juga ada juga terkait dengan beberapa nomor akun bank yang sama seperti Mandiri dan BCA. Maka dari itu kita hadir di sini untuk menyampaikan ke pihak berwajib, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri, untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam hal pencegahan kalau saat ini terjadi hal-hal ini seperti ini berlaku kembali. Kemudian yang kedua, kita juga berharap kepada para korban di sana, kita meyakini pasti banyak korban-korban lain di luar yang memberi kuasa ke kita. Maka dari itu kita berharap korban-korban ini untuk melakukan upaya hukum, karena kemungkinan itu bisa dikembalikan uangnya, akan ditelusuri, baru tentu dari nomor rekening itu akan diblokir, kemudian itu bisa disita dan itu bisa diputus untuk dikembalikan kepada pihak korban. Maka dari itu kita berharap korban-korban yang mengalami, masyarakat yang mengalami kerugian terkait dengan grup band tiket Coldplay palsu ini, kita menghimbau untuk melakukan laporan pihak kepolisian. Dan kami sendiri juga dari MZAN Partner juga membuka call center untuk pengaduan tersebut. Kemudian yang berikutnya, kita berharap kepada kawan-kawan Bareskrim Mabes Polri, khususnya
Direktorat Cyber Mabes Polri untuk membuka call center pengaduan. Karena bagaimanapun juga penting bagi kami pihak berwajib untuk proaktif supaya masyarakat yang di luar sana yang mungkin barangkali di luar wilayah Jabodetabek yang kesulitan untuk hadir di Bareskrim bisa membuat pengaduan secara online. Ini yang kita harapkan pihak Bareskrim untuk membuka secara online. Ya, modus penipuannya seperti apa sih, Bang? Modus penipuan, jadi kita juga menduga ya, mencurigai ini ada oknum yang bermain juga di beberapa promotor tiket. Karena kenapa? Tidak berselang beberapa detik war itu dibuka, namun langsung close. Maka dari itu kita mencurigai barangkali ada oknum yang di dalam itu bermain, sehingga ini disapkan atau disokkan atau dilimpahkan kepada agen-agen, sehingga agen-agen memblokir semua, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses membeli tiket, sehingga masyarakat mencoba untuk mencari jalan lain dengan cara mengakses lewat media sosial. Setelah mereka mengakses media sosial, ternyata ada percakapan segala macam, kemudian dipindahkan ke WhatsApp group. Disitulah ada transaksi yang satu sama lain saling memprovokasi, saling mendukung, padahal itu ada bagian dan sindikat mereka. Maka dari itu pola-pola seperti ini memang harus ditelusuri oleh Bareskrim Mabes Polri supaya peristiwa hukum ini bisa terang benderang. Bang, tadi kan abang bilang ada pelayanan apa, ada belasan dari yang memberikan swasta ke abang. Itu telapornya hanya satu aja atau mengenai? Kalau nama-nama terlapor ada 5 orang ya. Karena di dalam pada saat chat itu kan dia mencantumkan nama, kemudian mencantumkan nomor rekening. Nah itu semua kita sampaikan, maka dari itu nanti akan ditelusuri oleh pihak Bareskrim. Tapi barang tentu nomor-nomor itu sudah tidak aktif lagi. Maka penting dari akun bank tersebut bisa menelusuri nama-nama orang itu. Karena biasanya rekening bank itu kan tidak mungkin dia nama dan alamatnya palsu. Maka dari itu bisa ditelusuri. Kalau nomor telepon barangkali sudah sulit karena sudah di blok ya. Tapi kita meyakini Bareskrim khususnya Cyber Mabes Polri alatnya mungkin bisa menjangkau. Laporan masih kita ketik tadi terjeda waktu sholat Jumat, maka setelah ini akan kita lanjutkan, nanti kita update sama kawan-kawan sejauh mana laporan itu. Bang, tadi kan dijelaskan bahwa korbannya juga sebenarnya ada juga menjadi korban Ya. Nah, jadi ada korban, salah satu korban itu dia melalui media sosial. Dia lewat Twitter, kemudian ternyata dia transfer 9 juta, nggak taunya tiketnya nggak dia dapatkan. Dia hubungi ternyata sudah di-blok. Karena antusias mereka ngefans sama grup band Coldplay, maka dari itu namanya kalau orang sedang ngefans berat kan kita nggak bisa mencegah. Akhirnya dia mencari pilihan lain melalui Instagram. Dia transfer lagi 3 juta, ternyata hal yang sama, ternyata ditelusuri itu sindikat yang sama. Maka dari itu kita himbau kepada dia melakukan upaya ke pihak kepolisian. Maksudnya apa bang yang meyakinkan? Karena kan dia udah jadi korban juga sebelumnya. Apa yang membuat dia yakin gitu bang sampai akhirnya? Pertama yaitu dia sangat ngefans. Kemudian kedua pengaruh sosial, karena teman-teman di kantornya juga ikut nonton konser itu, maka dia pun juga harus ikut konser itu. Jadi pengaruh sosial, kemudian kedua ada yang ngefans terhadap band itu. Tapi setelah tertipu ini dia merasa jerah, dan kita pun berharap kepada promotor untuk mengakomodir para korban ini. Paling tidak korban ini bisa menikmati konser itu, kalaupun tidak bisa gratis, paling tidak bisa di 50% mereka bayar. Maka bagaimanapun juga ini tanggung jawab promotor juga untuk melakukan pencegahan ini, tapi mereka tidak melakukan itu. Dan juga patut diduga bisa jadi tiket-tiket itu yang secara online tiba-tiba langsung berapa detik, berapa menit langsung tidak bisa lagi diakses atau sudah stop. Barangkali promotor mensahkannya atau meng-hire pihak-pihak agensi yang memblok tiket itu sehingga masyarakat di luar susah untuk mengakses, sehingga masyarakat mencoba mengakses pilihan yang lain. Nah ini kami pikir promotor juga harus mengambil sikap. Paling tidak korban-korban yang melapor ini dia akomodir, kemudian dikasih tiket gratis. Kalaupun tidak ya 50% mereka untuk membayar. Ada yang lain gitu dari sisi harga yang lebih murah atau gimana gitu? Tidak, malahan lebih mahal. Ada satu korban dia kerugian 18.500.000 rupiah, hanya 3 tiket. Jadi tinggal dibagi 3 berapa itu. Jadi memang harga tiket yang minimal 800.000 itu bisa melonjak menjadi hampir 2.500.000 rupiah. Jadi itu bukan pilihan harga murah atau rendah, tapi memang keinginan dari masyarakat yang ingin menonton tapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu sehingga mereka tertipu. Mungkin bisa dijelasin di bawah dalam laporan ini akan ada.
Barang tentu ini bukti elektronik ya, ada yang kita sudah siapkan di Dapit, yaitu pertama barang tentu KTP pelapor, kemudian kedua adalah rekening koran, kemudian adalah bukti transfer, kemudian nomor akun banknya pelaku, kemudian nomor handphone pelaku, kemudian bukti chat melalui WA, Instagram, dan Twitter. Oke, cukup. Bang, bisa ditunjukin Bang? Mungkin tambahan ini ya, tambahan buat teman-teman ya. Bukti. Jadi ini kan kejadian berulang-ulang ya, para korban seperti ini ya. Kita juga ada korban yang sudah 2 kali melakukan tertipu lah ya pada saat konserving Blackpink ya. Terus satu lagi sekarang Coldplay. Oleh karena itu sebenarnya ya kita sangat mengharapkan adanya usaha preventif ya dari para sahabat kita itu di cyber untuk melakukan patroli ya, melakukan patroli terhadap kira-kira adanya akun-akun yang kira-kira itu yang tidak terdaftar, tidak terverifikasi. Oleh karena itu preventif selanjutnya tidak hanya untuk para cyber, tapi untuk masyarakat juga, untuk para penonton yang akan membeli ya tiket, supaya mereka mengecek apakah just tip, jadi kan pakai just tip nih kebetulan ini disatukan di Twitter, apakah terverifikasi apa enggak. Terus dilihat juga apakah saat melakukan misalnya melakukan COD ya, itu bisa dilakukan. Jadi dilihat apakah mereka nanti diantar sama pintu. Hal-hal seperti itu sebenarnya dinamakan hal-hal preventif. Itu yang kita ungkap kepada teman-teman. Oke. Bang, tunjukin barang buktinya Bang. Bukti satu tiket. Agak diangkat aja Bang, diangkat aja Bang. Nah. Ini beneran kecil. Ya. Bang, arahin ke sini Bang. Wartawan lagi juga kena ya. Bang, dilurusin Bang, sorry Bang. Bang, ditahan dulu Bang, biar kita record. Aneh. Yang lain Bang, ada lagi nggak? Lagi Bang yang bisa ditunjukin. Transaksi yang lain. Oh ya. Bang, agak dipegang gini aja Bang. Di sini. Nah, di yang Bang, nah, Tiket ya. aneh. Bagian. terong. Gantian Bang. Ya sama aja nih. Oh, ya juga. Abang pegangnya diginiin aja nih Bang, biar teman-teman bisa lesut. Nah, Apaan? Foto. Ya. udah cukup itu. Angkat lagi Bang. Ya sama aja kayaknya. Nah, Ayo Bang. Dikit Bang. Nyenol. Nanti dulu. kalau ini handphone aku. Ada telepon. Oh, TG. Hah?